أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا Ya, ini mana nih? Bluetooth mode. Ya ini doang tuh, pencet yang gagangnya tuh, miring. Nih. Ntar aja ntar. Penuh. Nonton, like atau like. Live mode. Bluetooth mode. Live mode. Bluetooth mode. Power off.
Tes tes. Coba coba. Buka YouTube, buka YouTube. Oke. Next canglos. Canglos ya. Tahu orang otak tahu. Bluetooth mode. Mute mode. Tes 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 tes. Power on. Ini kita open dulu ya.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وعلى وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وبارك وسلم على نبينا محمد سلام الى سيدنا رسول الله اجمعين النبي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة الى الأمر والأرض وترضى بنا بأجلنا
Hah? Mikrofon buat live YouTube. Ini apa? Itu. Ini mengapa ini? Bukan ini. Mic nggak ada. Ini. Ini. Tadi ada orang GMP yang kemarin acara nikahan tuh ya, tangganya. Nanti habis lamaran kan, cara nikahan anaknya tuh yang si Lina itu. Kan si Ilham kemarin ngaji. Si Ilham ngaji Quran tuh pas nikahan itu. Oh, tadi minta si Ilham yang ngaji. Nggak tahu tidak aman. Dia tanya mah, udah aman belum? Udah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja dan puji syukur milik Allah Rabbil Izzah. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan keharibaan baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir kita semua diberkati, dirahmati, serta mendapat syafaat Kangjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wal daraji ya Rasulullah mun alaik ya rafi'as sani wal daraji ahlu baitil Mustafa tuhri umanil ardi fadzakiri ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wal daraji rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wal daraji wa abitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya
رفيع السان والترهيب. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa kumpul bersama-sama di Musholah Nurul Huda, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, amin. Diberikan selalu sehat walafiat. Tentunya kita malam ini mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian pada malam ini judulnya penutupan. Ya. Jadi ini kita mau puasa di bulan suci Ramadan. Biasanya kalau puasa mah pengajian tutup. Boleh dikatakan tutup sementara gitu. Ya mudah-mudahan nanti yang pegang kuncinya bisa buka kembali gemboknya. Jangan sampai leungit eta gembokna nya. Lamun gembokna leungit, bahaya gitu. Jadi besok malam ini kita nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban itu adalah malam itu amal kita disetorkan setahun sekali. Ada buku-buku, ada buku catatan yang nanti akan kembali kita terima. Jadi amal kita yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib, mudah-mudahan sih yang catat amal kita malaikat Raqib. Malaikat Atid nggak nyatet begitu. Kalau malaikat Atid udah nyatet kan udah beda lagi tuh urusannya. Nah, kalau malaikat Raqib, wah, enak kita dicatat malaikat Raqib kebaikan. Nah, jadi malam itu adalah malam disetorkannya buku catatan amal kita yang setahun sekali, yang nanti kalau udah kiamat di alam akhirat tuh buku catatan bakal dikembalikan kepada kita. Nanti dikembalikan lagi kepada kita tuh buku catatan. Ya. Tapi ada cirinya. Kalau tuh buku catatan nanti di alam akhirat kita terima dengan tangan yang kanan, maka itu ciri orang yang selamat dari cilakanya alam akhirat. Tapi itu kalau buku catatan amal diterima dengan tangan yang kiri, itu ciri cilaka. Mudah-mudahan nanti kita menerima buku catatan amal diterima dengan tangan yang kanan. Makanya kalau kita wudu mencuci tangan kanan itu ada doanya. Ya. Ada yang hafal? Hah? Coba bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini kitabi wa hasibni hisaban yasira. Itu kita berdoa ke Gusti.
Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan nanti di alam akhirat kami menerima buku catatan amal diterima dengan tangan yang kanan. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali au min wara'i zahri wa hasibni hisaban subura. Ya Allah, ya Rabbi, jangan nyampe nanti di alam akhirat kami menerima buku catatan amal diterima dengan tangan kiri. Kalau diterima dengan tangan kiri, wahasibni hisaban subura, itu hisaban yang akan cilaka. Maka Allah berfirman dalam Quran, fa amma man utiya kitabahu biyamini wa hasibni hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu bisimalihi wa hasibni hisaban subura. Barang siapa orangnya yang menerima buku catatan amal diterima dengan tangan yang kanan, wahasibni hisaban yasira, dia akan mendapat kebahagiaan. Tapi jikalau seandainya kita nerima buku catatan amal diterima dengan tangan kiri, itu adalah ciri orang yang akan cilaka. Suburo, mereka akan cilaka. Lah iya, begitu nerima buku catatan amal pakai tangan yang kanan, diterima tangan kanan, dibuka sama kita buku catatan amal tahun 2020 ada, ngebrebet. Alhamdulillah putih semua. Senyum kita. Tahun 2001, waduh, ada merah nih, kepeci-peci merah si Unang. Waduh, merah nih. Tapi ada putihnya, ada merahnya, ada putih lagi, merah lagi. Waduh. Begitu tahun 2023 merah semua. Masya Allah. Ini kita akan menerima buku catatan amal. Makanya di malam nisfu Sa'ban kita kumpul di mushola bebarengan, kita baca surah Yasin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya buku catatan amal kita yang buruknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali baca Yasin? 3 kali apa 4 kali? Biasanya kalau malam Jumat suka yasinan nggak di sini? Nah, berarti yasinan nisfu Sa'ban 3 kali, yasinan malam Jumat 1, berarti 4 kali. 4 kali ya? Aduh, yasinan 4 kali ya. Jadi yasinan malam Jumat, yasinan nisfu Sa'ban. Paling juga pada kabur. Pada kabur semuanya kayaknya ya. Jadi biasa kita yasinan, minta ke Allah, berangkat dari rumah ke musola, ya Allah, ya Rabb, ngerumasa di alam dunia banyak dosa. Hapus amal keburukan ya Allah. Kami minta dengan berkah Yasin yang 3. Dan kami pun yakin Allah menyatakan innal hasanata yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan.
Nih, amal ngaji kita, amal yasinan kita, itu semua menghapus keburukan, menghapus dosa. Tapi khusus dosanya dosa minas sogoir, dosa yang kecil. Dosa apa? Dosa apa? Nah, dosa maling ayam, terus dosa liatin paha perempuan, ya kan? Dosa lurak lirik ke janda. Itu ya. Dosa, masya Allah. Ya. Nah, dosa yang seperti itu akan dihapus oleh Allah. Dengan apa? Itu mah dengan air wudhu juga terhapus. Makanya kalau kita habis lurak lirik melaksanakan dosa yang kecil, jangan lupa buru-buru wudhu. Terhapus. Ya. Tapi kita jangan sekali-kali nganggap enteng dosa kecil. Ya. Kan ada orang yang ngomong, itu mah dosa kecil, gitu. Kalau kita nganggap enteng dosa kecil, lama kelamaan itu dosa kecil jadi dosa besar. Makanya jangan anggap enteng dosa kecil. Ini mah dosa kecil ini, jangan. Berhubung dosa kecil, hayu aja dilaksanakan. Atau lama kelamaan jadi besar. Ayo kita bulan Sa'ban, setelah kita nisfu Sa'ban, nih udah ya. Jadi kita coba, kita bikin catatan yang baru, catatan. Ini amal kita dikumpulin amal kita. Nanti setelah ini kumpul, dari tahun ke tahun amal perbuatan kita yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat raqib, melalui malaikat atid, nanti akan dikembalikan kepada kita. Ini pertama kita di alam akhirat ada hisaban. Kita akan diberikan buku catatan amal. Ya. Kalau seandainya amal itu banyak kebaikannya, maka itu ciri orang yang selamat daripada api neraka. Tapi yakinlah jamaah musholah Nurul Huda Maya, kebaikannya banyak. Ya mudah-mudahan kita semua ahli surga. Amin. Gitu. Dilihat dari wajah-wajahnya kan cenghar-cenghar gitu. Mudah-mudahan wajah-wajah surga semua nih ya. Gitu. Aduh, tapi kalau kita pikirin kira-kira nih kita pantas enggak ke surga ya? Iya. Ya, kalau kata ulama mah dalam sairannya apa? Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa'afir dhunubi fa'innaka ghafirun dzambil azimi. Aduh Gusti abdi sanes ahli surga, namun tak kiat
nahan panas neraka. Mugi Gusti kersa maparinang tobat ngahampura dosa abdi anu lepat. Yang pertama, di alam akhirat itu nanti ada hisaban. Kita ini akan diperhitungkan. Wa bima kanu yaksibun, seluruh amal perbuatan kita akan dihisab oleh Allah. Tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita di alam dunia, la yuzlamuna syai'a, sedikit pun tidak ada yang dikurangi, sedikit pun tidak ada yang ditambahi, akan ada catatannya, dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebab tugas malaikat Raqib Atid itu mencatat amal kita. Yang bagus dicatat, yang buruk dicatat. Ini ada hisaban, ya. Jadi semua kita ini bakal dihisab oleh Allah. Tidak ada yang lari daripada hisaban. Lagi-lagi sebelum hisaban, sebelum kiamat, kan kita di alam kubur ini bakal ditanya juga sama malaikat munkar wa nakir. Yang bisa jawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir adalah amal soleh. Pertanyaan terus, setelah alam kubur kita nanti akan ada kumpul di padang mahsyar. Kumpul kita di padang mahsyar. Setelah kumpul di padang mahsyar ada hisaban. Setelah hisaban, maka di situ ada mizan, timbangan amal. Ini amal kita nanti bakal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada timbangan amal. Begitu ditimbang amal kita nanti di alam akhirat, kalau berat ke kanan berarti kita ahli surga. Kalau beratnya ke kiri berarti ahli neraka. Kalau juga seimbang, nah, ke kanan kagak, ke kiri kagak, nah itu yang kayak begitu, ke neraka juga kagak, ke surga juga kagak. Tapi itu lumayan, ya. Lumayan daripada ke neraka dia. Nah, itu yang timbangannya sama, nanti Allah akan taruh di situ di bentengan A'raf, perbatasan antara surga dan neraka. Jadi dia ditaruh di situ. Ke ahli surga juga ngeliat, ke ahli neraka juga ngeliat. Ngeliatin yang disiksa, ngeliatin ahli surga yang sedang menikmati surga. Itu terus dia masuk surga apa kagak? Atau kumaha cak Gusti Allah be? Gitu, nungguin. Gitu. Etapa amil ngeunah amatnya di surga. Gitu. Makan buah-buahan, makan kadu di surga. Di surga itu makan kadu, makan duren. Emang duren ada di surga? Wow, atau ada. Duren di surga menikmat. 70 kali lipat nikmatnya duren yang ada di surga ketimbang duren yang ada di alam dunia. Beda.
Duren di alam dunia mah bagi manusia ada yang pantang. Siapapun yang punya penyakit darah tinggi nggak boleh makan duren. Punya penyakit darah tinggi makan duren, kojor kayaknya. Gitu. Tapi di alam surga mah nggak ada. Siapapun, sebab di alam surga mah ketika kita makan duren nggak ada manusia yang masuk ke surga yang punya tekanan darah tinggi. Di surga mah darahnya normal-normal. Gitu. Kenapa? Karena kalau di surga ada yang punya penyakit darah tinggi. Waduh. Berarti itu di surga ada klinik, ada puskesmas, ada rumah sakit Sari Asih. Emang di surga ada rumah sakit? Hah? Kalau di surga ada rumah sakit, berarti itu di surga ada bidan, ada dokter, ada satpam. Terus kita kalau berobat ke situ kudu bayar pakai PJS, ngurusin ke kabupaten. Nggak ada kabupaten di surga mah. Enak di surga mah, masya Allah, nggak ada penyakit. Sepuasnya kita makan duren. Tuh, maka yang punya penyakit darah tinggi tenang. Ya. Ya. Itu. Jadi sama semua di surga mah. Nggak ada di surga itu perebut lahan, nggak ada. Ya. Di surga itu enggak ada fik fik 2, enggak ada. Di surga mah enggak ada Cina-Cina. Di surga mah tidak ada kelompok-kelompok. Enggak ada di surga. Di surga mah tidak ada organisasi NU. Di surga mah tidak ada organisasi MUI. Di surga mah tidak ada FPI, nggak ada di surga mah. Gitu. Termasuk ibu-ibu nggak ada di surga. Nggak masuk ibu-ibu ke surga. Nenek-nenek di surga mah nggak ada nenek-nenek di surga mah. Aki-aki juga nggak ada. Apalagi yang rambutnya udah pada putih, yang udah peot. Aki-aki, nenek-nenek nggak masuk ke surga. Ustadz Ali juga nggak masuk. Nggak masuk. Ustadz Tarno juga nggak masuk ke surga. Udah ketuaan. Gitu. Ketika Rasul sedang dakwah, ada sekelompok ibu-ibu yang udah pada tua-tua. Kata Rasul, ibu, nenek, di surga mah nenek-nenek kagak ada, nggak masuk. Itu nenek-nenek sedih, nangis nenek-nenek. Ini gimana saya? Enak yang ninggalnya masih muda aja, dia masuk ke surga. Rasul tersenyum. Nek, bukan berarti nenek-nenek nggak masuk ke surga. Jadi kalau nenek, kalau aki juga termasuk ahli surga, maka begitu masuk ke surga, dia akan dicuci di telaga Kausar. Inna a'tainakal Kausar. Begitu dicuci di telaga Kausar, selesai dicuci, maka wajahnya berubah, muda kembali, umur 17 tahun. Tingginya seperti Nabi Adam, wajahnya, gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihi salam.
Nih kita nanti nih kalau masuk ke surga mah ganteng-ganteng. Gitu. Biarpun kita di alam dunia wajah kita ini hitam, gitu, jelek. Tapi ketika kita masuk ke surga, masya Allah. Aduh. Gitu. Ya. Ganteng semua wajahnya masuk ke surga. Karena kita ini sering berjamaah, disambut sama bidadari. Masya Allah. Kan gitu. Wong kang salat berjamaah ganjarane pirang-pirang derajate widadari senyum-senyum nyawisane wong salat berjamaah salim ala sayyidina salatan bidawami mulkillahi. Begitu masuk surga disambut sama widadari. Kebenaran istri kita juga masuk ke surga. Bebarengan kita masuk ke surga. Ada widadari nyambut. Istri kita tersenyum. Kali cemburu, laga. Enggak cemburu. Wah, kita nih digendeng sama widadari. Gitu. Kata istri kita, khair. Jadi apa kata istri kita kan khair. Surga. Itu ya. Lah, orang yang baca Quran saja, nih kita nanti bulan puasa tadarus Quran, tuh satu huruf Al-Quran satu widadari. Abu Bakar Siddiq pernah menyatakan, man qara al-Quran wahtasaba hurufahu, barang siapa orang yang baca Al-Quran dia hitung hurufnya satu persatu dan diperhitungkan hurufnya satu persatu, maka setiap satu huruf satu widadari. Coba ribuan widadari nanti hidup bersama kita di surga. Gitu. Istri kita gimana? Ya istri kita juga sama kita. Gitu. Istri kita ya sama kita. Istri kita duduk sama kita di kursi singgasana. Para widadari pun sama duduk di kursi singgasana. Ada para dayang-dayang yang disebut wildan surga. Pembantu surga hidup bersama kita. Pokoknya di surga mana kita kenikmatan terus. Enak di surga. Aduh, kalau begini pengen buru-buru masuk surga kita. Ya, alam dunia udah kayak begini. Ya. Pusing di dunia mah. Enakan kita di surga enggak pusing ya. Pusing enggak di dunia? Mikirin apa? Dunia mah pusing, dunia mah. Gitu. Yang memang khuliqal insana dha'ifa. Jadi di surga mah emang Allah menciptakan manusia itu banyak kepusing. Banyak keluhan di alam dunia. Apalagi mau lebaran. Gitu ya. Banyak keluhan di dunia mah. Ya. Di surga bebas di surga mah. Tuh ya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at
wala khatarun ala qalbi basar. Di surga mah kenikmatannya yang belum pernah kita lihat oleh mata kita, yang belum pernah kita dengar oleh telinga kita, yang belum pernah ada yang merentas di hati kita, itulah kenikmatan surga. Juga ntar kita di surga nih bakal ketemu. Nih, kalau kita masuk surga itu juga. Ya, kalau kita masuk surga, ya, gitu. Tapi kalau kita sering kumpul begini, maka nanti kita nanyain, gitu. Kan di surga ada yang disebut Sauqul Jannah, ada pasar surga, bukan pasar kaget, bukan. Di surga itu ada yang disebut Sauqul Jannah, pasar surga. Nanti kita di surga bakal kumpul, ya apa tuh, tetangga, guru, murid, wah semua bakal kumpul yang pernah kumpul di alam sampai ke ustad-ustad yang sering ngeliwat. Nah itu bakal kumpul nanti. Begitu bakal kumpul. Itu satu hari Sauqul Jannah, pasar surga. Ketemu kita. Wah. Ketemu sama Amil. Wih. Pak Amil gimana nih kabarnya? Begitu ya. Justru itu Amil nanyain Ustaz Tarno. Gitu. Gitu. Kata Amil ke Ustaz Ali. Ustaz, ente masuk juga ya ke surga katanya. Gitu. Iya. Ini Ustaz Tarno mana? Tuh kagak tahu kemana ini. Gitu. Saring tanya nanti di alam akhirat. Ini teman kita ini kemana? Ini teman kita ini kemana? Masya Allah. Woi, ini si Unang kemana ya? Gitu. Nih pengurus musola Nurul Huda nyariin si Unang. Kemana ini? Udah 6 kali kita reunian di Sauqul Jannah, si Unang kagak ada. Kemana ini orang? Begitu. Ternyata lagi ngerebek di neraka. Masya Allah. Gitu. Begitu lagi ngerebek di neraka, masih ingat ke Kanjeng Nabi. Karena dulunya suka nganter-nganter yang dakwah kan begitu. Ya. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Panggil-panggil nama Muhammad. Akhirnya Gusti Allah panggil Kanjeng Nabi. Begitu dipanggil, ada apa ya Rabb? Tuh di neraka masih ada yang panggil-panggil nama engkau wahai Muhammad. Tolongin. Akhirnya Kanjeng Nabi keluar dari surga. Begitu keluar dari surga ke pintu neraka, bertemu dengan malaikat Malik di pintu neraka. Malaikat yang belum pernah senyum. Malaikat Malik disebut malaikat Zabaniyah. Ingat dulu abi waktu pesantren ada yang punya warung, itu punya warung belum pernah senyum. Gitu ya. Asem jasa. Gitu. Maka disebutnya sama anak-anak, "Woi, mau ke warung Jabaniyah enggak?" Makanya kalau ada orang enggak pernah senyum, kalau ada orang mukanya hasem, itu sama saja dengan malaikat Jabaniyah. Di sini ada enggak orang yang hasem? Banyak. Gitu ya. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya sama malaikat Malik, "Junjunan, ada apa engkau kesini Junjunan?" Masya Allah. Tuh Malik, masih ada di neraka yang panggil-panggil namaku, aku akan masuk ke neraka, akan ngangkat itu orang. Jol malaikat Jibril datang. Junjunan,
junjunan gak usah ke neraka, biar saya yang masuk ke neraka. Wakilnya tuh malaikat Jibril masuk ke neraka. Ya. Nggak panas malaikat Jibril masuk ke neraka, sebab ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita masuk neraka tapi ridho Allah, nggak bakal panas. Tapi kalau kita masuk neraka benci Allah, itu bakal panas. Sebab kebencian yang bikin panas. Nggak ada bedanya di dunia. Orang yang benci sama seseorang, kenapa? Karena hatinya panas. Panas itu adalah neraka. Gitu. Akhirnya kata Kangjeng Nabi, ya udah, ini ada selendang. Jibril ngegantung di selendang. Gantung Jibril di selendang, turun ke bawah pakai selendang, masuk ke neraka Hawiyah. Mana ini? Dicariin. Mana ini si Unang? Aduh, parah. Gitu. Ada kedokan, oh ini neraka jahanam, mungkin ini neraka jahanam. Masya Allah. Turunlah malaikat Jibril. Terdengar oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Muhammad. Wah, dicariin sama malaikat Jibril. Di bawah, waduh, dikobakan. Enggak ada. Ibarat kayak ikan gabus makan dulu kita nih. Kalau ngegogo ikan gabus, itu kan di lumpur ya. Gitu. Di lumpur neraka. Kata malaikat Jibril, mana ini? Begitu digogoh ke sini, gogoh ke situ, udah api semua, maka dipeganglah yang panggil-panggil nama Muhammad. Wah, rupanya mah ini di bebelopotan. Masya Allah. Ibarat ikan gabus mah lumpur semua, api neraka semua, angus, geseng. Diangkat oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Dibawa ke atas. Diajak masuk oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril nanya ke junjunan, junjunan, ini umatmu? Iya Jibril. Inilah umatmu. Umatmu yang mana? Ini adalah umatku yang paling terakhir masuk surga. Berapa tahun junjunan ini di neraka? 500.000 tahun di neraka. Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Diangkat, dimasukin ke surga. Begitu masuk ke surga, dicuci di telaga Kausar. Wow, si Unang dicuci. Begitu beres dicuci, wow bersih. Ya, bersih. Berubah wujudnya. Seperti Nabi Adam, gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Masuk ke surga, kita lagi kumpul nih jamaah. Di Saukul Jannah. Jol si Una. Woi, itu si Unang itu. Woi, dari mana? Dari mana pun kita ngerebek di neraka. Ente mah kita ngerebek di neraka, bukan ditolongin. Gitu ya. Gitu. Terus itu gimana di neraka? Enak apa enggak? Jauh. Neraka, Masya Allah ya. Kita nih setiap kumpul di Saukul Jannah nanyain ente terus, ente kagak nongol-nongol. Rupanya mah ente mah di neraka. Iya. Masya Allah. Enak enggak di neraka? Atau kagak enak? Gitu ya. Terus sekarang ente mau kemana? Ya udah di Saukul Jannah dikasihlah ruangan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dikasih ruangan surga, dikasih gedung, gedungnya pada bolong. Kenapa itu pada bolong ya gedungnya? Ternyata waktu di alam dunia baca sholawat ke Kangjeng Nabi, baca sholawatnya pengen banyak duit, baca kulhu ibadahnya pengen banyak duit.
Akhirnya dibuktiin oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, duitnya banyak. Kontan dibayar. Begitu masuk ke surga, gedungnya pada bolong. Gedungnya akhirnya protes ke Gusti. Gusti, kenapa ini gedung pada bolong? Gitu. Lah, cek Gusti, pendulu udah dibuktiin di dunia. Ente baca sholawat pengen banyak duit, dibuktiin, diambil, maka dikasih gedung yang pada bolong. Masya Allah. Dikasih bidadari, ya sedikit bidadarinya juga. Dikasih wildan, sedikit pembantunya juga. Itu umat Rasul yang terakhir masuk surga. Kita pengen duluan apa pengen terakhir masuk surga? Pengen duluan. Kalian mau cari pengalaman dulu ke neraka, eksperimen gitu ya. Nah inilah hisaban, timbangan amal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setelah timbang amal kita, maka disitulah kita ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ada yang langsung nyampe ke surga, ada yang ngejembat tuh seperti cepatnya kuda, ada yang pepelapayan baik, nyantai jalannya, lama amat ini nyampe. Nanjak 1000 tahun, datar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Begitu udah mau nyampe, kepeleset, jatuh. Gitu. Ada bahasa jembatan Shiratal Mustaqim, rambut dibelah 7. Maksudnya bukan rambut dibelah 7, bukan. Jadi itu ketajamannya. Ketajaman jembatan Shiratal Mustaqim yang bikin itu jadi kecil penglihatan kita karena amal perbuatan kita. Kalau amal soleh kitanya banyak, amal ibadah kitanya banyak, itu jembatan jadi gede. Begitu maksudnya. Bukan berarti itu jembatan di rambut dibelah 7 atau kecil banget. Gitu. Jadi cuma amal, tergantung amal kita. Nah itulah ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, mudah-mudahan kita nanti bareng ya ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Iya. Saling pegangan begitu. Nah, aing jatuh, sia jatuh, gitu. Ya. Masya Allah, itu jembatan Shiratal Mustaqim termasuk ghaib, perkara yang ghaib harus kita imani. Allazina yu'minuna bil ghaib, harus percaya adanya jembatan Shiratal Mustaqim. Nah inilah amal kita nanti bakal disetorkan pada malam Jumat bertepatan jam 12 malam ya, bakal disetorkan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita ditambah, amal keburukan kita dihapus. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kalau kita pengen tambah malam itu ibadah, beres yasinan pulang ke rumah, malamnya kita sholat sunat taubat, ya, sholat tahajud, sholat witir, ditutup dengan witir, banyakin istighfar. Itu saja pengajian pada malam ini. Nah ini penutupan pengajian karena mau puasa ya. Jadi kita bulan puasa mah khusus ibadah. Padahal memang ngaji juga ibadah gitu ya. Jadi kita saling hampura besi aya kehilapan anu tadi sengaja urang kabehan saling hampura supaya puasa urang teh hampang
urang ibadah di bulan Ramadan ge hampa. Jadi mudah-mudahan jadi sekalian pemberitahuan nanti tanggal 24 jamaah Musholah Nurul Huda dimohon kehadirannya di Ponpes Darul Jalalain memperingati Isra wal Mi'raj sekaligus penutupan pengajian. Tuh, jadi nanti dimohon kehadirannya, kita bareng-bareng hadir. Ya. Insyaallah ada lah yang dimakan. Ya. Ya. Kalau ada yang dimakan ya kita makan, kalau nggak ada ya tuh nyari masing-masing kemana aja gitu. Jadi itu saja pengajian malam ini. Sekali lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudhahiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa tub alaina ولمشايخنا ومشاوراتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا والأخلاق كاملا والحكمة بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha ya